Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, kita hafalan surat pendek, yaitu Quran surat Al-Maun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang ke-9, yaitu tentang keutamaan sholat. Mengapa orang Islam harus melaksanakan sholat? Apa yang diperoleh jika kita melaksanakan sholat? Sholat merupakan kewajiban bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah sholat adalah gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaan atau kelebihan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Pada kali ini, Bu Guru akan memutarkan sebuah video tentang keutamaan sholat. Silakan kalian nanti simak dan perhatikan. Setelah itu, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Sekarang silakan kalian simak videonya dan setelah itu lanjut untuk berdiskusi. Baiklah anak-anak, sudah berapa catatan yang kalian catat tentang keutamaan sholat? Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1. Baik, dari pemaparan yang sudah kalian sampaikan, Bu Guru dapat menunjukkan bahwa di antara keutamaan sholat itu antara lain yang pertama adalah sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jika rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat itu merupakan tiangnya. Jika kita melaksanakan sholat dengan tertib, maka tiang itu akan kokoh atau agama itu akan kokoh. Tapi jika kita meninggalkan sholat, maka agama Islam itu akan runtuh. Yang kedua, sholat adalah amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Nabi Muhammad SAW bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril seperti perintah-perintah ibadah sebelumnya. Yang ketiga, sholat merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Nabi SAW, sesungguhnya amal seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat yaitu sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan menang dan sukses. Tapi jika sholatnya buruk, dia akan menyesal dan rugi. Keutamaan yang keempat yaitu sholat adalah amalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Begitu ketika ada seorang sahabat yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, hormat pada kedua orang tua. Selanjutnya, apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Keutamaan sholat yang kelima yaitu sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kita disuruh hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memohon kepada selain Allah ada termasuk perbuatan syirik atau termasuk perbuatan dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan syirik adalah namanya orang musyrik. Sesungguhnya Allah bersama juga orang-orang yang sabar. Keutamaan sholat yang keenam yaitu sholat dapat menghilangkan atau menghapus kesalahan atau keburukan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan rumah kalian, di depan rumah salah seorang kalian, lalu dia mandi 5 kali dalam sehari, apa kalian menganggap masih ada daki atau kotoran yang tersisa sedikit pun padanya? Lalu sahabat menjawab, tidak ada yang tersisa diikutkan kotoran padanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus semua kesalahan atau keburukan. Nah, dari hal ini sholat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Yang ketujuh yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi dengan kita melaksanakan sholat, kita akan terhindar dari keburukan atau perbuatan maksiat. Yang kedelapan, orang yang khusyuk dalam sholat akan mewarisi surga Firdaus. Ini sesuai yang tercantum dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 9-11, yang artinya, dan orang-orang yang membela sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua dapat mewarisi surga Firdaus tersebut. Allahumma amin. Nah, itulah beberapa keutamaan sholat yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelaksanaan sholat. Agar kita mendapatkan keutamaan itu, marilah kita laksanakan sholat 5 waktu dengan tertib dan hati yang ikhlas. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk materi pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa keutamaan sholat itu ada 8. Yang pertama, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yang kedua, amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Yang keempat, amal yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat itu dapat menghapus kesalahan atau keburukan dari kita. Yang ketujuh, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan yang kedelapan, sholat dengan khusyuk akan diwarisi dengan surga Firdaus. Nah, semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Sebelum pelajaran pada hari ini ditutup, untuk Ibu akhiri, ada yang mau tanya? Apakah sudah paham semuanya? Baiklah, kalau sudah paham, alhamdulillah. Untuk materi pada hari ini tentang keutamaan sholat, silakan kalian laksanakan sholat dengan tertib agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan surga Firdaus.
Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bacaan sholat. Mari pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan lafal hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.